Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian rutin syarah dan penjelasan dari kitab dan karya besar dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu menjadi sesi kedua dan terakhir dari hadis yang kedua tentang niat di akhirat nantinya. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ketiga dari riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sebenarnya mengandung banyak sekali faedah. Satu faedah mungkin cukup sensitif kalau kita bahas, berkaitan dengan perkara-perkara tentang jihad dan peperangan, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di saat kita diperintahkan oleh waliul amr, pemimpin, untuk berperang dan memerangi orang dan negara lain. Semuanya ada di dalam hadis yang ketiga ini. Dan tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih di bawah payung besar tema tentang niat. Karena hadis yang ketiga ini juga tidak bisa dilepaskan dari urgensi niat. Abdullah ibnu Abbas yang punya kitab atau mungkin barangkali dalam bentuk PDF yang bisa mengikutinya. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah kejadian penaklukan kota Makkah. Nanti kita akan ulas insyaallah mungkin barangkali pertemuan selanjutnya mengenai Fathu Makkah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Apa sebenarnya pesan yang tersirat dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Apakah sejatinya hijrah itu sudah terlarang? Tidak ada lagi hijrah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntaskan misi yang terakhir, yaitu menaklukkan kota Makkah, atau mungkin barangkali ada penakwilan dan penafsiran yang lain? InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, walakin jihadun wa niyyah. Kalau kita gabungkan, seakan-akan ada isyarat larangan untuk berhijrah setelah penaklukan kota Makkah. Karena ada pengganti dari hijrah, yaitu jihadun fi sabilillah, pun demikian dengan niat. Tentunya niat yang tulus dan ikhlas. Maka oleh karena itu, kalimat niat inilah yang menjadikan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis ini di antara bab yang pertama, urgensi dari niat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali, ini berkaitan dengan jihad. Wa idzastanfartum yani fanfiru, apabila engkau semua itu diminta keluar di sini artinya turun ke medan perang oleh imam, oleh kepala negara, oleh khalifah, oleh amir untuk berjihad.
kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan dan tidak ada celah lagi kecuali harus sam'an wa ta'atan, harus mengikuti instruksi tersebut. Lah tentu nanti ini kita akan bahas. Memang ini menjadi satu hal yang agak sedikit tabu di kalangan kita, tapi insya Allah nanti kita akan coba untuk membuka fakta-fakta terhadap permasalahan jihad dan bagaimana sikap kita. Bila mana kita diperintahkan, kita diinstruksikan untuk berperang dan memerangi orang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini, dan seperti biasa yang pertama kita akan mengulas biografi singkat dari perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas, dan apa yang nanti kita bisa ambil pesan berharga dari kelurusan akhlak dan ibadah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi SAW. Ayahnya adalah Al-Abbas, sedangkan ayah Nabi SAW Abdullah. Dan kedua orang ini, Abdullah dengan Al-Abbas ini adalah putra dari Abdul yani Muttalib. Hanya saja Abdullah itu beda ibu dengan Al-Abbas. Kalau Abdullah itu ibunya Fatimah binti Amr binti Aid binti Amr, sedangkan Abbas ini dari ibu yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ayahnya yaitu Abdullah ini satu ayah dan seibu juga dengan Abu Thalib, pun demikian dengan Az-Zubair, pemimpin bangsa Arab sepeninggal Abdul Muthalib. Sedangkan Al-Abbas ini dari ibu yang lain. Taib. Abdullah ibnu Abbas ini lahir, meskipun sepupu ya, lahirnya itu bertepatan di tahun yang sama dengan kejadian Isra Mi'raj. Kisaran tahun di usia Rasul SAW 50 tahun. Di usia Rasul SAW 50 tahun, bertepatan di tahun yang sama ada peristiwa Isra Mi'raj. Di tahun itu pula Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Baru kemudian 3 tahun setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Makanya para ulama ya menyebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam genap usia 63 tahun dijemput ajalnya oleh Allah, berarti usia Abdullah bin Abbas berapa? 13 tahun. Tapi kita akan lihat bagaimana di usia sedini itu ternyata beliau menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi imamnya para sahabat-sahabat lain yang lebih senior. Lah, apa alasannya? Lah disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang mampu menggabungkan antara kebaikan fisiknya, artinya beliau adalah sahabat yang sangat tampan. Mampu menggabungkan antara ketampanan fisiknya dengan kesolehan akhlaknya, subhanallah. Terutama di dalam keilmuannya. Makanya Masruq ya, itu sampai menuturkan ketika Abdullah ibnu Abbas ini diam, itu sudah kelihatan tampannya orang ini. Tapi kalau Abdullah ibnu Abbas sudah ngomong, maka tak ada satupun orang yang paling pandai, paling jenius melebihi Abdullah ibnu Abbas. Jadi mampu menggabungkan antara dua sisi ini, jarang. Bahkan para sahabat-sahabat yang lain pun mengatakan bahwasanya selain tampan, Abdullah ibnu Abbas ini juga termasuk orang yang selalu menjaga dirinya, terutama suka minyak wangi, subhanallah. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau Abdullah ibnu Abbas ini lagi jalan, meskipun sudah beberapa ratus kilometer, bau dan aroma wanginya itu masih tercium di belakangnya, subhanallah. Lah ini adalah Abdullah ibnu Abbas, menggabungkan dari segala sisi. Selain ketampanannya, selain pula juga selalu menjaga diri dan fisiknya, sekali lagi keilmuan, kesolehan dan akhlaknya pun menjadi salah satu keunggulan dan keistimewaannya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabat senior Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah Mas'ud ini senior, sedangkan Abdullah ibnu Abbas ini masih juniornya. Ketika melihat bagaimana ketinggian ilmunya,
bagaimana kepiawaian beliaunya di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, itu sampai mengatakan, seandainya Abdullah ibnu Abbas ini seusia dengan kami, dan kala itu ada yang mengatakan, ya, usia Abdullah ibnu Abbas kala itu ada yang mengatakan 50 tahun, sedangkan beliau masih usia 18-an. Seandainya usianya Abdullah ibnu Abbas ini setara dengan usia kami para sahabat senior, tak ada satupun di antara kami yang mampu mengungguli ilmunya meskipun itu 1/10-nya, subhanallah. Ya, padahal kala itu usianya masih belia, masih remaja, tapi sudah menjadi rujukan, menjadi referensi. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pun dalam sebuah riwayat yang sahih, kalau nanti kita baca tafsir surat An-Nasr yang tadi saya baca di rakaat yang kedua, pasti kita akan jumpai kisah ini. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya bagaimana pertemuan antara kecerdasan Abdullah ibnu Abbas yang dipadu dengan kecerdikan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kala itu Abdullah ibnu Abbas itu masih belia, ya, mungkin usia anak kecil. Dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tahu ingin diuji kecerdasannya itu di hadapan para sahabat-sahabat yakni senior. Ketika masuk di majelis, banyak yang tidak ridho dan tidak suka dengan kehadiran Umar membawa anak kecil yaitu Abdullah ibnu Abbas. Sampai-sampai mereka mengatakan, wahai Umar, kita pun punya anak kecil di rumah, tapi nggak pernah ini majelisnya orang-orang dewasa. Ngapain kau bawa anak kecil ke sini? Lah disinilah kemudian Umar itu ternyata ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat senior. Kisah ini juga menjadikan ibrah untuk kita yang mendengarnya, yang membacanya, yang memahami dari intisari kisah nanti di akhir. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu punya kepentingan, punya tujuan membawa anak kecil Abdullah ibn Abbas. Wahai sahabatku, kiranya apa yang kau katakan terhadap surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir. Sebagian ada yang diam karena memang enggak tahu ilmunya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah kabar gembira, wahai Umar. Ini adalah busyra untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kemenangan demi kemenangan, termasuk di antara puncak-puncaknya Al-Fath, ada yang mengatakan itu adalah Fathu yakni Makkah. Maka perlu kita syukuri. Kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami fahami dari surat An-Nasr. Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, apakah memang benar seperti itu penafsiran dari surat An-Nasr? Ternyata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemudian menampilnya. Enggak. Surat An-Nasr ini adalah berkisah tentang akhir kehidupan Nabi. Qurb ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu enggak ada satupun di antara sahabat yang sampai terbesit dalam benak mereka bahwasanya surat ini adalah isyarat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua para sahabat dan mungkin barangkali kita, fokusnya itu adalah pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Ketika para kabilah-kabilah itu sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam pasca kejadian penaklukan kota Makkah. Tapi inilah salah satu di antara kecerdasan Abdullah ibnu Abbas melihat dari ayat yang terakhir. Dari situlah kemudian beliau beristimbat dan mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ayat ini itu sebenarnya sebagai detik-detik penutup kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melihat dari ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita tahu bahwasanya masuk Islamnya para kabilah secara berbondong-bondong, adanya kejadian penaklukan ini adalah menjadi akhir dari misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat ini ditutup dengan istighfar. Padahal kita tahu setiap ibadah di mana kita dituntut untuk menutupnya dengan istighfar ini menjadi petanda bahwasanya ibadah itu sudah tuntas, sudah terselesaikan, sudah tertunaikan oleh kita. Makanya kalau seandainya kita sholat, selepas salam kita disunahkan untuk langsung membaca alhamdulillah istighfar. Yang istighfar ini menjadi penutup.
Pun demikian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang haji. Setelah membahas tentang manasik haji 1, 2, 3 seterusnya, kemudian summa afidhu min haitsu afadun nas. Karena salah satu di antara manasik haji itu adalah tawaf ifadah, menjadi penutup nantinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, summa afidhu min haitsu afadun nas was taghfir. Berarti ini menjadi penutup dari ibadah yakni haji. Sama juga tatkala kita nanti menutup kajian ini, ada sunnahnya kita membaca doa kafaratul majlis. Di akhir bacaan kita apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu sebagai penutup. Pun demikian dengan Abdullah ibnu Abbas. Melihat dari ayat ini, beliau langsung kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Berarti ketika semua orang sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam, Fathu Mekah sudah benar-benar terwujudkan. Kemudian ada perintah di akhir untuk istighfar, langsung terbersit dalam benak Abdullah ibnu Abbas, ini sudah menjadi akhir dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu di antara kecerdasan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari beberapa pengakuan dari Umar ibnu Khattab, Ibnu Mas'ud, pun demikian Masruq, ya salah seorang tabi'in, pun demikian dengan Wa'il, ya, tentang keilmuannya, tentang ketampanannya, ternyata semuanya ini tidak bisa dilepaskan dari doa mustajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lah, doa inilah yang perlu nanti kita hafalkan. Doa inilah yang perlu nanti kita amalkan. Doa ini juga perlu kita persembahkan untuk anak-anak kita, atau mungkin barangkali santri-santri kita bagi para pembimbing dan pengajar. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya kebiasaan ketika masuk toilet WC, keluar itu pasti langsung mengambil air wudhu. Karena tahu kebiasaan ini yang dibaca oleh Abdullah ibnu Abbas, sebelum Nabi SAW mengambil air wudhu, Abdullah ibnu Abbas sudah menyiapkan bejana yang berisi air tepat di depan pintu toilet yang biasa dipakai oleh Nabi SAW. Sembari menunggu di luar, Nabi SAW ketika keluar kaget, gak biasanya. Karena ini menjadi satu kejanggalan, Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang menyiapkan ini? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, saya wahai ya Rasulullah. Lah disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan kebaikan untuk Abdullah ibnu Abbas, di mana dalam doa ini ada dua pesan yang mulia. Yang pertama adalah Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang benar terhadap yakni agama ini. Ilmu agama cukup luas dan memang benar. Abdullah ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma bukan hanya piawai dalam bidang tafsir. Nanti ada pesan yang kedua. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang benar terhadap agama ini. Wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah kepada Abdullah ibnu Abbas ini ilmu tentang tafsir. Khusus kalau yang pertama pemahaman kepada agama secara umum, yang kedua lebih khusus tentang ilmu tafsir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yani dengan ilmu tafsir ini, kisah Umar itu menjadi salah satu apa? Yani contoh dan sampelnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia Abdullah ibnu Abbas meskipun di usianya yang masih belia ternyata menjadi rujukan bagi Umar. Pun demikian para sahabat senior, dan itu mendapatkan pengakuan dari Abdullah ibnu Mas'ud sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Adapun pemahaman terhadap ilmu agama ini, apakah beliau juga menguasai berbagai ilmu? Iya. Makanya beberapa muridnya dari kalangan tabi'in, Abdullah ibnu Abbas ini unik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keistimewaan berbagai ilmu-ilmu yang lain yang mampu ia kuasai. Salah satunya adalah ilmu tentang nasab. Ilmu tentang nasab ini gak sembarangan. Ini adalah ilmu yang amat berat sekali untuk dipelajari. Ya. Yang kedua adalah ilmu syair Arab.
Itu juga salah satu di antara ilmu yang dikuasai, bahkan beliau punya kajian khusus. Dan ilmu yang ketiga itu adalah ilmu tentang fikih. Sedangkan yang keempat ya itu adalah ilmu tentang sirah nabawiyah. Makanya dalam kajian fikih sirah nabawiyah di beberapa tempat saya sampaikan ada sebuah kisah. Ya, bagaimana perhatian seriusnya seorang sahabat sekali Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap sosok sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sadar bahwasanya generasi selanjutnya itu perlu tahu dan mengenal lebih dekat dengan sang Nabi. Dan ini diungkapkan oleh salah satu di antara murid seniornya, di mana mereka menyatakan bahwasanya kunna nahzur, dahulu kami pernah hadir di majelisnya Abdullah ibnu Abbas. Memang yang paling banyak di antara waktu-waktu yang beliau sediakan itu adalah belajar ilmu tafsir. Tapi ketika sudah ghadat, sudah mulai sore hari ditutup kajian tafsir, ganti dengan kajian yakni sirah, yakni nabawiyah. Lah ini menjadi salah satu bukti. Satu, kepiawaian beliau terhadap ilmu-ilmu yang lain selain tafsir, dan yang kedua sebagai bentuk kontribusi untuk mengenalkan sang Nabi kepada generasi selanjutnya, yaitu generasi para yakni tabi'in. Ya, alhamdulillah di sini juga ada kajian sirah, dan mudah-mudahan ya kita semakin cinta dan mengenal lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada doa yang mulia tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini seringkali terlupakan oleh kita. Padahal yakni doa ini memang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kala itu dikhususkan untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun doa ini juga bisa kita persembahkan untuk anak-anak kita tatkala kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Karena pesannya mulia di dalam doa ini. Seringkali kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rata-rata permintaan kita itu adalah perkara-perkara duniawi. Atau mungkin barangkali kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya itu menjadi salah satu di antara permohonan kita. Tapi seringkali kita melupakan untuk mendoakan orang-orang yang kelak akan memberikan kontribusi besar kepada kita di saat kita nanti di liang lahat, yaitu anak-anak kita sendiri. Atau mungkin barangkali santri-santri dan murid-murid kita sendiri. Jangan sampai kita bakhil untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu yakni at-ta'wil. Kalau seandainya banyak muridnya ya Allahumma faqihum fiddin wa 'allimhun yakni at-ta'wil. Insyaallah enggak akan rugi dan sia-sia. Bisa jadi di antara satu dari ratusan murid yang kita ajarkan, kelak satu di antaranya ketika ia menjadi seorang alim, seorang ulama besar, panutan, bahkan memiliki banyak sekali jasa kepada masyarakatnya, subhanallah. Inilah yang akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita semua. Pun demikian untuk anak-anak kita. Maka oleh karena itu ini adalah di antara ya pesan yang sering kali disampaikan oleh para ulama ketika membahas tentang biografi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun untuk ketampanannya ya kita sudah bersyukur ya. Ya kita nggak usah meniru ketampanannya, insya Allah kita bersyukur ya. Seperti ini wajah kita, alhamdulillah. Yang kita ambil di sini, yang kita petik itu adalah doanya tadi. Ya mudah-mudahan ya melalui doa-doa yang kita selalu panjatkan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid dan santri-santri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penerus ya tali estafet dakwah kita, dan mudah-mudahan mereka lah yang akan mengalirkan pahala untuk kita di saat kita sudah berada di alam barzah. Taib, ini adalah faedah yang pertama ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang ketiga ini adalah para ulama menyebutkan hukum hijrah secara fisik setelah penaklukan kota Makkah. Lah ini perlu kita dudukkan, karena kalau kita baca tadi dari terjemahnya seakan-akan Nabi SAW mengatakan haram, terlarang, la hijrata ba'dal fath.
sudah enggak ada lagi hijrah secara fisik. Kita berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain setelah kejadian penaklukan kota Makkah. Lah disinilah kemudian faedah yang kedua ini kita cantumkan, apa sebenarnya sih hukum hijrah secara fisik setelah kejadian Fathu Makkah. Apakah itu haram dan terlarang, ataukah mungkin barangkali ini sebaliknya, hijrah di saat yang tepat itu menjadi sunnah, bahkan dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib. Lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada dua hadis yang secara kasat mata itu seakan-akan bertabrakan dan kontradiksi satu dengan yang lain. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya sudah tidak boleh hijrah lagi setelah kejadian Fathu Makkah. Salah satunya adalah hadis ini. Ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Abbas atau oleh Imam Nawawi ini. Di antaranya adalah dari Majasyi Ibnu Mas'ud, di mana Nabi SAW itu pernah bersabda ketika beliau itu berbaiat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata beliau, ya, ubayyi'uka alal hijrah, saya datang kepada engkau ini, itu kejadiannya pasca Fathu Makkah, aku ingin membaiatmu untuk ikut hijrah bersamamu ya Rasulullah. Ternyata Nabi SAW kemudian menimpalinya, la hijrah ba'da fathi Makkah, walakin, ya kata Nabi SAW, engkau harus membaiatku di atas Islam. Ini adalah hadis yang kalau kita lihat dari lafadznya seakan-akan mengandung pesan bahwasanya hijrah secara fisik, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Yang ada itu adalah mungkin melalui baiat, mungkin dengan melaksanakan sunnah, mungkin dengan menghidupkan ajaran-ajaran Nabi. Cuma itu yang dituntut oleh Nabi SAW dari kita, dari apa yang kita fahami secara kasat mata dari hadis ini, pun demikian dengan hadis yang kedua tadi. Lah ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya menjadi terlarang hijrah. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak, karena kenyataannya ada beberapa hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya hijrah itu masih berlaku, bahkan hingga saat ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Karena ada beberapa hadis yang lain. Salah satunya yang dijamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Yang namanya hijrah itu tidak akan terputus hingga terputusnya taubah. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Apa yang bisa kita petik, yang bisa kita tarik dari kalimat ini, dari sabda Nabi SAW, berarti hijrah itu masih berlaku hingga sampai nanti hari kiamat. Ya, otomatis ini berbeda dengan redaksi hadis-hadis yang pertama. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang unik semua riwayat ini sahih. Baik hadis yang mengatakan seakan-akan hijrah itu sudah tidak ada lagi setelah Fathu Makkah, maupun hadis yang barusan kita sampaikan yang seakan-akan memang benar-benar hijrah itu berlaku hingga saat ini, bahkan nanti pada hari kiamat nantinya itu baru yakni tidak ada lagi hijrah. Nah di sini Imam Nawawi rahimahullahu yani taala menuturkan, dan ini sangat penting, bahwasanya satu yakni jamaah, hijrah itu masih berlaku, baik hijrah secara fisik maupun hijrah dengan hati. Masih ingat dulu ya, karena hijrah itu ada dua macam. Hijrah secara fisik itu masih berlaku hingga saat ini sampai nanti hari kiamat. Baik secara fisik kita berpindah dari tempat ke tempat yang lain, maupun hijrah dengan hati, yaitu tatkala kita ingin meninggalkan kemaksiatan meskipun masih di tempat yang sama, di komplek yang sama. Tapi keinginan hijrah itu secara maknawi, secara hati, ketika kita ingin menceraikan keinginan kita dari kemaksiatan dan yakni dosa. Lah ini adalah jawaban yang pertama kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun jawaban yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, terus bagaimana kita menyikapi hadis Nabi SAW, terutama di hadis ini, la hijrata ba'da yani fatah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini ada dua penafsiran. Ya, kata beliau, penafsiran yang pertama itu adalah setelah penaklukan kota Makkah,
ini sudah tidak ada hijrah lagi ke kota yang lain. Karena kota Makkah ini sudah menjadi Darul Islam. Sudah menjadi negara yakni Islam. Lah terus ngapain lagi hijrah ke kota Madinah? Ngapain lagi harus hijrah ke Taif yakni misalnya? Ini sudah ditaklukkan, ini sudah menjadi negara Islam. Ini menjadi kota suci, nanti kita akan sampaikan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, itu sebenarnya adalah maksud dan penafsiran dari la hijrata ba'da fathi Makkah. Maka berarti orang-orang yang sudah tinggal di Makkah itu sudah tidak diperbolehkan yakni hijrah. Khusus bagi para penduduk ahli Makkah, karena kota itu sudah menjadi kota yakni Islam Muslim. Berbeda dengan dulu Nabi SAW harus hijrah dan meninggalkan kota Makkah karena kala itu memang menjadi negara kafir. Lah ini adalah penafsiran yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Adapun yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penafsiran yang kedua dan kata Imam Nawawi ini lebih tepat, yakni penafsirannya itu adalah kenapa seakan-akan hijrah ini terlarang? Ya. La hijrata ba'da fathi Makkah ini merujuk kepada orang yang hijrah. Artinya orang-orang muhajirin yang hijrah meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah itu sudah berada di puncak-puncaknya orang yang paling banyak mendapatkan pahala yang mulia dari Allah. Sudah tidak ada lagi yang mampu menyainginya. Jadi tatkala hari ini ada orang yang hijrah misalnya secara fisik, hijrah dari Eropa ke Indonesia misalnya, karena di sana saya terdolimi, saya diintimidasi misalnya, dapat pahala enggak? Pahalanya sangat mulia, tapi tidak akan mampu untuk menyaingi pahala hijrahnya para sahabat ketika meninggalkan kota Makkah ke kota ya di Madinah. Itu dilihat dari apanya? Dari pahalanya, terutama bagi para muhajirin. Makanya Rasulullah SAW yang pernah bersabda, golongan nanti yang pertama kali masuk surga itu adalah fuqaraul muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Karena tidak ada yang mampu untuk bisa mengungguli lagi. Apa keunggulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ya, apresiasi sampai menjadi golongan yang pertama kali masuk surga itu karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar meninggalkan apa yang ia miliki di kota Makkah demi untuk taat terhadap instruksi Nabi SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, insya Allah kita akan sampaikan lagi. Lah, ini adalah di antara jawaban yang diutarakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi memang ada beberapa hadis yang seakan-akan bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Hijrah itu tetap berlaku sampai kapanpun, baik secara fisik maupun secara maknawi atau hati. Adapun poin yang kedua, terhadap hadis yang seakan-akan Nabi SAW mengatakan larangan berhijrah setelah penaklukan kota Makkah, itu sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Imam Nawawi, tidak ada larangan sama sekali. Ya, ada dua kemungkinan penafsirannya kata Imam Nawawi. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya maksud dari Nabi SAW mengatakan demikian itu supaya orang-orang penduduk Makkah itu enggak keluar karena ini sudah menjadi negara Islam. Adapun maksud yang kedua kata Imam Nawawi ingin menunjukkan bahwasanya sudah tidak ada lagi pahala hijrah yang melebihi pahalanya orang-orang muhajirin ketika dahulu pernah meninggalkan kota tercinta yaitu kota yakni Makkah. Allahu taala alam bisawab. Ini adalah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah. Syekh Al-Luhaimid menyebutkan bahwasanya faedah yang berikutnya itu adalah isyarat bahwa Makkah ini adalah tanah yang diharamkan. Makkah ini adalah negara Islam. Dan itu akan berlangsung sampai nanti hari kiamat. Jadi ini adalah faedah yang ketiga ya nih jemaah. Jadi Syekh Al-Luhaimid ketika menjelaskan hadis yang ketiga ini, salah satu di antara faedah yang beliau cantumkan itu adalah hadis ini menjadi isyarat bahwasanya ya negara Mekah atau kota Mekah ini menjadi kota muslim dan kota yang Allah Subhanahu wa taala sucikan.
Apa alasannya? Hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Makkah ini menjadi negara Islam sampai bahagia ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Ada beberapa alasan yang kita sampaikan. Dan nanti kita akan sampaikan siapa yang menjadikan negara ini menjadi negara yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Allahkah yang mensucikan negara atau kota Makkah ataukah Nabi Ibrahim? Ini juga ada dua hadis yang seakan-akan yang kontradiksi. Pun demikian, ya, siapa yang meletakkan batasan-batasan tanah haram? Ya, kalau yang mau umrah atau haji itu ada istilah miqat. Miqat itu beda dengan batasan tanah haram. Tanah haram batasannya lebih luas. Kalau miqat itu lebih kecil. Nah, siapa yang meletakkan yang di dasar itu? Dan bagaimana proses perubahan dan pembaruan batasan-batasan tanah haram? Karena kalau di dalam itu namanya tanah haram. Kalau di luar berarti tanah halal. Kalau sudah masuk tanah haram berarti ada banyak konsekuensinya. Orang kafir gak boleh masuk. Ya, gak boleh kemudian mengalirkan darah. Gak boleh kemudian memotong tumbuh-tumbuhan yang tanpa sebab. Gak boleh pula membunuh hewan-hewan yang ada di situ, merpati apapun. Ya, asalkan itu bukan hewan ternak. Lah itu semuanya konsekuensinya. Ya, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ada 3, yaitu alasannya kenapa kota Makkah ini dijadikan sebagai kota Islam atau kota Muslim dan kota yang disucikan, dan siapa yang mensucikannya, Allah ataukah Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, bagaimana proses peletakan batasan-batasan tanah haram, tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan untuk kota Makkah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit setelah adzan. Tafadhal. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kita akan tuntaskan sedikit tentang faedah yang ketiga. Karena di hadis yang ketiga ini ada isyarat bahwasanya Mekah itu akan selamanya menjadi negara Islam yang suci atau haram. Apa alasannya? Beberapa ulama menyebutkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena kota Makkah ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan ini adalah keinginan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kemudian dikabulkan oleh Allah. Karena dahulu kiblat kaum muslimin itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kiblat kelak itu berada di kota Makkah karena di situ ada Ka'bah, yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lah ini menjadi alasan yang pertama, karena di kota Makkah itu menjadi kiblatnya kaum muslimin. Alasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kota Makkah ini menjadi kota yang selamanya menjadi negara Islam dan disucikan? Karena kota Makkah ini adalah kota yang benar-benar disucikan dari keberadaan orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga bagi para pelayan dua kota suci ini. Karena memang ada ring 1, ring 2-nya, mereka nggak boleh masuk. Ya, terlepas dari adanya berita katanya Mekah kecolongan sampai orang Israel dan lain sebagainya yang sempat viral, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Kalau memang itu benar-benar beritanya valid dan sahih. Tapi intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketat banget. Karena konsekuensinya orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ring 1-nya tanah haram, baik kota Makkah maupun kota Madinah. Kemudian di antara alasan yang ketiga, kenapa ini menjadi negara Islam yang disucikan, karena
negara atau kota Makkah ini adalah kota yang tidak akan pula dimasuki yakni Dajjal. Ya. Makanya ini menjadi salah satu di antara bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kelebihan, keutamaan untuk kota Makkah. Adapun yakni alasan yang berikutnya, ya, dan ini adalah alasan yang cukup kontroversial. Saya sebutkan dan saya pernah sampaikan yakni pula mengenai silang pendapat di kalangan para ahli geografi, terutama ketika beberapa para sejarawan itu memaparkan hasil dari penelitian dan analisa panjangnya. Ada yang mengatakan alasan yang keempat, ya, secara geografis kota Makkah ini adalah poros yakni dunia. Kota Makkah ini adalah pusat dari seluruh kota-kota yang ada di dunia ini, yang ada di atas muka bumi ini. Ya, hal ini didasarkan pada surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Wa kadzalika auhayna yani ilaika Qur'anan Arabiyyan litundira ummal qura. Makanya Makkah itu mendapatkan julukan apa? Ummul yani qura. Ya, itu adalah induk qura, itu adalah dari kota-kota, mungkin desa, perkampungan, distrik, semuanya. Pusatnya itu ada di mana? Ummul Qura, yaitu kota Makkah itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu bahan penelitian oleh beberapa ulama zaman dulu hingga saat ini. Salah satunya pernah diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam Jami' li Ahkamil Quran. Seharusnya menjadi poros yakni dunia itu bukan saat ini yang kita kenal, ya, pusat dunia itu ada di, ya, pusat dunia dan pusat waktu ada mengatakan di Greenwich dan lain sebagainya. Imam Al-Qurtubi sudah mengatakan demikian dalam tafsirnya. Syekh Ali Bassam di dalam Nailul Ma'arif pun mengatakan demikian. Jadi bahkan yakni seorang peneliti, seorang muslim ini Dr. ya Husain Kamaluddin, ya, di dalam sebuah jurnal internasional Al-Arabiyah itu juga mengatakan demikian. Bahwasanya pusat, ya, seharusnya menjadi pusat dunia, kiblatnya negara-negara yang ada di atas muka bumi ini itu adalah Makkah. Sampai dicantumkan dalam sebuah jurnal bertaraf internasional, majalah Al-Arabiyah. Dengan mengutip salah satu alasannya adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Ya. Bahkan seorang doktor yakni pula, yakni lulusan luar negeri, yaitu Dr. Abdul Basit Muhammad yakni Sayyid, dan saat ini beliau menjadi anggota dari Hay'ah I'jazil Quran, ya, yaitu kumpulan para ulama yang konsen dalam membahas tentang kemukjizatan dan keajaiban Al-Quran yang pusatnya ada di kota Makkah. Nah, Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid ini lulusan luar negeri, Stockholm dari Swedia, yakni dalam bidang biofisika, ya, dan ketika meneliti tentang ayat ini yang dikaitkan dengan Ummul Qura, beliau juga tidak menampik bahwasanya yang seharusnya menjadi pusat yakni dunia, pusat yakni waktu itu adalah Makkah yakni Mukarramah. Ya. Karena memang yakni banyak yang menyatakan, kadang-kadang kan ada yang menambahi, katanya dilihat di mana, Pak? NASA atau astronot dan lain sebagainya. Terlepas dari berita itu, ternyata ulama-ulama yakni dahulu, mulai dari Imam Al-Qurtubi, kemudian Syekh Ali Bassam, sampai beberapa yakni ahli yakni muslim, sains, ya, para ilmuwan yakni muslim juga mengatakan yang demikian. Memang ini menjadi satu hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan yakni para ulama. Tapi terlepas dari itu semua, Allahu taala a'lam yakni bisawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait yakni pusat waktu dan pusat yakni dunia, Greenwich dan lain sebagainya, ini saya teringat yakni dengan penuturan dari Pak yakni Dr. yakni Thomas Jamaluddin. Insyaallah nanti di awal biasanya muncul, Pak, di media. Di awal apa? Awal Ramadan, karena beliau menjadi penasehat atau menjadi Dewan Pertimbangan MUI setiap kali menentukan ru'yah yakni hilal. Nah, beliau itu pernah ditanya, jadi bagaimana reaksi Anda dengan ilmuwan muslim saat ini yang menjadikan pusat dunia ini, pusat yakni waktu, tidak lagi Greenwich, tapi itu adalah Makkah Al-Mukarramah.
Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ini sulit. Hampir dipastikan ini agak sedikit mustahil. Ya. Karena memang adanya Greenwich dan pusat yang lain itu sudah bertahan mungkin ratusan tahun yang sebelumnya. Ya. Adapun ini adalah terobosan yang baru. Tapi beliau juga mengatakan yang bahwasanya ya, adanya Greenwich sebagai pusat waktu dan lain sebagainya, itu juga beliau tidak menampik bahwasanya ada unsur-unsur politis bahkan ekonomisnya, kata beliau. Ya, karena terpilihnya negara itu tidak luput yakni dari negara adidaya sang kolonial yang kala itu banyak menguasai negara-negara yang lain, yaitu Inggris, yakni Britania. Dia mengatakan demikian. Ya, tidak kita pungkiri bahwasanya konferensi Meridian Internasional di tahun 1884 yakni kala itu yang akhirnya memutuskan Greenwich itu tidak bisa dilepaskan dari unsur politis dan ekonomis, katanya. Tapi kalau seandainya, kita nggak tahu juga apa yang terjadi nantinya. Usaha dari beberapa ilmuwan muslim yang ingin mengalihkan dari tempat itu kemudian ke Mekah, kita nggak tahu apakah itu nanti benar-benar terwujudkan di tahun-tahun yakni ke depan, wallahu taala alam yani bisawab. Tapi ini masih menjadi bola hangat di kalangan para ilmuwan muslim, terutama di kalangan para ulama yang tergabung dalam hay'ah, yakni ulama atau kumpulan ulama untuk konsen dalam membahas ijaz keajaiban Al-Quran yang berpusat di kota Makkah. Allahu taala alam yani bisawab. Lah, intinya inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa alasan yang menjadikan keutamaan tersendiri bagi kota Makkah, di mana di dari hadis ini ada isyarat bahwasanya kota Makkah ini akan menjadi negara Islam selamanya yang Allah Subhanahu wa taala sucikan karena beberapa alasan-alasan yang sebagaimana kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, wallahu taala alam bisawab, apakah yakni pekan atau pekan depan sudah puasa belum, Pak? Malamnya malam tarawih ya? Nggak tahu juga ya. Kita nunggu yakni saja informasi selanjutnya dari takmir, apakah pekan yakni depan ya kita masih melangsungkan kajian dan sesi yang kedua dari hadis yang ketiga ini bisa kita lanjutkan, ataukah pekan yang di depan kita akan yani libur guna untuk yani menunggu keputusan yani dari ru'yah hilal, wallahu taala alam yani bisawab. Intisarinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menyisakan beberapa hal yang berkaitan dengan faedah yang belum kita tuntaskan hari ini, terutama adalah tentang perkara jihad. Mau tidak mau kita harus yakni bahas yakni hal ini meskipun agak sedikit tabu, tapi ini adalah bagian dari fikih. Karena kalau kita mempelajari fikih, pasti kita akan jumpai fikih itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tidak hanya berkaitan dengan muamalah atau ekonomi syariah, pasti kita akan jumpai di dalam kitab fikih itu ada pembahasan apa? Yani jihad. Karena di dalam ini Nabi SAW menyatakan demikian. Allahu ta'ala alam yani bisawab. Ada pertanyaan? Kayaknya waktunya sudah cukup, sudah habis ya. Saya belum bisa memberikan kesempatan dan ini sudah 2 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya nanti kita bisa berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kalau majelis menamtika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة